Ya pemirsa, sidang Majelis Kehormatan MK telah membuka tabir keputusan MK terkait Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres. MK dianggap telah mengembalikan martabat Mahkamah Konstitusi yang seminggu terakhir keputusan MK menjadi perdebatan. Persidangan Majelis Kehormatan MK berbuah keputusan diberhentikannya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Dengan diberhentikannya adik ipar Presiden Joko Widodo itu, Majelis Kehormatan MK memerintahkan Wakil MK Saldi Isra untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan MK dalam waktu 2 kali 24 jam. MK memutuskan Anwar Usman tidak diperkenankan mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai dengan masa jabatannya sebagai hakim berakhir. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Keputusan Majelis Kehormatan MK disambut baik oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meskipun keputusan MK tidak dapat mengubah hasil keputusan batas usia Capres dan Cawapres, TPN Ganjar Mahfud tetap menghormati hasil keputusan MK tersebut. Dengan keputusan itu, TPN menilai MK telah membuka langit mendung yang beberapa minggu terakhir menutup langit hukum dan MK juga telah berhasil memulihkan martabat Mahkamah Konstitusi. Kami mengapresiasi putusan MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi, melanggar asas konflik kepentingan, dan menjadikan MK sebagai mahkamah yang mengakomodir kepentingan keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Alhamdulillah wa syukurillah, MK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lebih fokus terhadap permohonan nomor 141 yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Dan mereka yakin hasil keputusan MK itu tidak akan mempengaruhi pencalonan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik. Kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Sidang Majelis Kehormatan MK tidak sepenuhnya sempurna. Anwar Usman menyayangkan sidang yang dilaksanakan Majelis Kehormatan MK digelar secara terbuka. Menurutnya, ini tidak sejalan dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi karena harus menjaga keluhuran dan kehormatan. Tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu,
saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. Tim TV One mengabarkan.